Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Fauzia dengan NIM 23000360018 akan mempresentasikan proposal saya dengan judul pengaruh pemberian kombinasi vitamin D3 dan tempe terhadap kolesterol total pada tikus Wistar atau Norvegicus model obesitas. Yang pertama, penelitian ini dilatar belakangi dengan data bahwa di tahun 2022, 43% populasi dunia mengalami obesitas. Sejak 1990, prevalensi obesitas telah meningkat lebih dari 22 kali lipat, dan 45,35% dari kasus dislipidemia pada obesitas adalah peningkatan kolesterol total. Jadi, obesitas ini sering disertai dengan dislipidemia aterogenik. Salah satunya adalah peningkatan kolesterol total. Nah, peningkatan kolesterol total ini berhubungan dengan risiko penyakit kardiovaskular dan penyakit-penyakit lain. Berdasarkan studi menunjukkan bahwa vitamin D3 ini secara signifikan dapat menurunkan kadar kolesterol total. Nah, di Indonesia ini tempe adalah sumber protein yang banyak dikonsumsi masyarakat yang terjangkau dan dianggap menjadi pangan fungsional. Karena tempe itu mengandung senyawa bioaktif seperti isoflavon yang ditemukan dapat menurunkan kolesterol total secara signifikan. Nah, vitamin D3 ini dan vitamin D3 dan isoflavon kedelai pada tempe diketahui dapat menurunkan kolesterol dengan mekanisme berbeda-beda. Namun, belum ada studi tentang kombinasi tempe dan vitamin D3 dalam perbaikan kolesterol total pada kondisi obesitas, terutama di uji praklinisnya. Untuk rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pengaruh perbandingan pemberian vitamin D3 dan tempe terhadap kolesterol total pada tikus Wistar atau Norvegicus model obesitas. Penelitian ini bertujuan secara umum untuk membandingkan pengaruh rasio pemberian vitamin D3 dan tempe terhadap kolesterol total pada tikus Wistar atau Norvegicus model obesitas. Secara khusus, penelitian ini juga bertujuan yang pertama untuk menganalisis perbedaan kolesterol total sebelum dan sesudah intervensi vitamin D3 dan tempe pada tikus Wistar atau Norvegicus model obesitas. Yang kedua adalah menganalisis perbedaan kolesterol total pada masing-masing kelompok rasio pemberian vitamin D3 dan tempe. Penelitian ini menggunakan desain true eksperimental secara in vivo menggunakan hewan coba dengan rancangan pre-post test control group. Penelitian ini juga akan dilaksanakan di Laboratorium Pusat Studi Pangan dan Gizi di Universitas Gadjah Mada dengan rencana penelitian yaitu 2 Juni 2026 hingga 21 Juni 2026. Penelitian ini menggunakan populasi yakni tikus putih jantan, galur Wistar atau Ratus Norvegicus jantan. Kriteria inklusinya adalah tikus sehat, tidak terlihat sakit, bulu tidak gugur, tidak terlihat lusuh dan aktivitasnya aktif. Yang kedua, berjenis kelamin laki-laki. Yang ketiga, berusia 8 hingga 10 minggu. Yang keempat adalah berat badan 180 hingga 220 gram. Yang kriteria eksklusinya yaitu tikus mati sebelum masa perlakuan berakhir. Selanjutnya adanya penyusutan berat badan sama dengan atau lebih dari 10% gram dari berat badan awal. Yang ketiga, tidak makan atau minum lebih dari 48 jam. Yang keempat adalah letargi berat atau tidak responsif. Untuk sampel size yang digunakan adalah 25 tikus. Ukuran tikus jumlah sampel ini dihitung menggunakan rumus Federer. Untuk variabelnya, yang pertama adalah vitamin D3 dalam bentuk kalsiferol diberikan berdasarkan dosis secara oral melalui sonde lambung. Untuk instrumennya adalah timbangan digital dan sonde lambung. Untuk skala datanya adalah rasio dan satuannya adalah IU atau International Unit. Untuk tempenya adalah produk fermentasi dari kedelai dengan Rhizopus oligosporus yang disuspensikan dalam aqua steril dan diberikan berdasarkan dosis secara oral melalui sonde lambung. Untuk instrumennya sama dengan vitamin D3, untuk skala datanya juga sama, untuk satuannya adalah gram.
Untuk kolesterol totalnya adalah kadar atau konsentrasi seluruh fraksi kolesterol yang terkandung di dalam serum darah tikus putih jantan Kalourwister. Untuk instrumennya menggunakan metode enzimatik fotometri, CHOD-PAP atau kolesterol oksidase peroksidase aminoantipirin. Skala datanya rasio untuk satuannya adalah miligram per desiliter. Untuk metode dan instrumen pengumpulannya, yang pertama kolesterol total itu metodenya menggunakan sampel darah tikus diambil melalui ophthalmic venous plexus setelah tikus dipuasakan selama 8 hingga 12 jam. Untuk instrumennya sudah dijelaskan tadi. Untuk alatnya adalah heparinase glass capillary tube, mikrotube, dan spektrofotometer. Yang kedua adalah indeks Castelli 1, yaitu rasio antara kolesterol total dan HDL. Indeks ini dihitung menggunakan kalkulasi dengan rumus indeks Castelli sama dengan kolesterol total dibagi HDL. Untuk instrumen kadar HDL-nya dengan reagen presipitan untuk determinasi in vitro HDL kolesterol berdasarkan metode CHOD-PAP pada sistem fotometri. Untuk alatnya sama. Untuk indeks Lee yang terakhir adalah indeks Lee yang dihitung menggunakan rumus akar pangkat 3 berat badan dalam gram dikali 1000 dibagi panjang nasoanal dalam cm. Untuk alatnya adalah timbangan, penggaris, dan Microsoft Excel. Yang terakhir adalah rancangan analisis data. Yang pertama, analisis univariat, yakni deskripsi karakteristik yang ada distribusi frekuensi, mean, dan standar deviasi dan median pada masing-masing variabel secara individual sebelum dan sesudah intervensi. Uji normalitas data dengan uji Shapiro-Wilk, dan data dinyatakan berdistribusi normal apabila P lebih dari 0,05. Untuk analisis bivariatnya, yang pertama adalah analisis pre-post, yakni perbedaan kadar kolesterol total sebelum dan sesudah intervensi dengan uji Pearl-T test apabila data distribusi normal, atau uji Wilcoxon sebagai alternatif jika data tidak berdistribusi normal. Dengan perbedaan dinyatakan bermakna jika nilai P kurang dari 0,05. Untuk yang kedua adalah analisis perbedaan antara kelompok, yaitu perbedaan kadar kolesterol antar kelompok perlakuan dengan one-way ANOVA, atau uji Kruskal-Wallis apabila asumsi distribusi itu tidak terpenuhi, dengan hipotesis dinyatakan bermakna apabila P kurang dari 0,05. Sekian dari saya terkait proposal penelitian. Apabila banyak kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.